Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pernah tidak mencium aroma vagina? Nah, jadi teman-teman ya, aroma vagina tiap wanita itu berbeda. Aromanya itu unik ya, nggak sama. Nah, umumnya normalnya aroma vagina itu tidak menyengat, ya sedikit asam seperti cuka. Nah, tapi kalau tiba-tiba baunya amis ya, lebih menyengat, kemudian juga ada aroma busuk yang bertahan lama. Nah, ini teman-teman harus hati-hati ya. Ini bisa menandakan ada masalah di vagina teman-teman. Nah, pada video kali ini kita akan membahas penyebab aroma vagina tak sedap. Nah, teman-teman ya, bau vagina yang sedikit asam seperti cuka itu normal ya, seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, ini kenapa bisa baunya asam? Bisa seperti cuka. Itu karena adanya bakteri ya, bakteri baik di vagina. Kemudian juga karena produksi cairan di vagina, makanya baunya seperti cuka dan asam. Nah, kemudian pH asam di vagina ini nggak boleh terganggu. Nah, karena pH asam tadi mencegah vagina dari infeksi, ya dari penyebab penyakit. Kalau pH terganggu, ya ini bisa menyebabkan infeksi gampang datang. Nah, akhirnya bisa menimbulkan masalah-masalah kesehatan di vagina teman-teman. Nah, jadi nggak boleh ya pH sampai terganggu. Karena pH asam itu untuk proteksi supaya tidak gampang terkena infeksi. Jadi ada beberapa penyebab kenapa bau vagina itu tidak sedap. Nah, yang pertama itu selesai menstruasi. Nah, jadi teman-teman ya, kalau seandainya menstruasi ya itu terjadi perubahan bau ya. Nah, karena ini ada masalah di hormonnya, karena perubahan hormon. Nah, kemudian ya, ini juga karena akibat peluruhan dinding rahim. Nah, kemudian bau anyir bisa semakin kuat, yaitu ketika mendekati selesai menstruasi. Yang kedua, jarang ganti celana dalam. Nah, teman-teman, kalau seandainya area tertutup terus ya, nah teman-teman malas ganti celana dalam, ini juga bisa menyebabkan terjadi perubahan aroma ataupun bau. Nah, ini akan lebih lembab. Ya, akan lebih lembab, apalagi kalau teman-teman habis beraktivitas seharian ya, keringatan ya, jadi lembab. Kalau seandainya lembab, ini bisa mengundang infeksi bakteri ataupun jamur. Nah, area lembab tadi bisa menimbulkan aroma yang tak sedap. Yang ketiga, karena makanan. Nah, teman-teman ya, ada beberapa makanan yang bisa menyebabkan bau badan, termasuk bau vagina. Nah, makanan-makanan tersebut ya sebaiknya teman-teman kurangi kalau teman-teman hobi terlalu banyak mengkonsumsi makanan ini. Nah, misalkan bawang putih ya, bawang merah, asparagus ataupun bahan yang berbumbu kari. Nah, jadi ya untuk mengurangi bau badan, kemudian juga bau di area vagina, ya sebaiknya teman-teman mengkonsumsi makanan tersebut ya dalam jumlah yang wajar ataupun normal, jangan berlebihan. Yang keempat, perubahan hormon. Nah, jadi teman-teman ya, perubahan hormonal, nah ini juga bisa menyebabkan vagina menjadi bau ya. Nah, ini misalkan teman-teman sedang terapi hormon. Nah, kemudian sebagian wanita yang menggunakan pil KB juga. Dan yang ketiga ya, itu ketika kadar estrogen menurun ya, biasanya orang yang menopause. Nah, ini bisa terjadi peningkatan bakteri ya, sehingga aroma vagina jadi berubah. Yang kelima, obat-obatan tertentu. Nah, teman-teman ya, ketika menggunakan obat-obatan misalkan antibiotik ya, ini bisa mengacaukan bakteri baik di vagina ya, akhirnya bisa menyebabkan bau tak sedap. Kemudian yang kedua, antihistamin. Nah, antihistamin bisa menyebabkan vagina kering ya. Nah, sehingga juga bisa menimbulkan bau. Yang keenam, infeksi jamur. Nah, teman-teman ya, jamur Candida itu memang ada di vagina ya, normal. Nah, tetapi kalau dia sudah berkembang secara pesat, berkembang berlebihan ya, ini tentu akan menimbulkan keluhan ya, jamur Candida albicans ini. Nah, ini akan menimbulkan keluhan yang akhirnya juga bisa menyebabkan bau tak sedap di vagina teman-teman. Yang ketujuh, infeksi bakteri. Nah, bacterial vaginosis. Nah, ini terjadi ketika bakteri jahat tumbuh secara berlebihan. Ya, secara berlebihan menimbulkan keluhan. Nah, kalau terjadi infeksi bakteri ya, ini tentu pH vagina juga akan terganggu. Nah, akhirnya ini akan menimbulkan bau yang tak sedap.
Yang kedelapan, trichomoniasis. Nah, teman-teman ya, trichomoniasis ini parasit ya. Nah, ketika menginfeksi vagina, ya biasanya ditularkan melalui hubungan seksual ya. Nah, jadi teman-teman ya, kalau terkena parasit ini tentu akan menimbulkan bau tak sedap juga pada vagina teman-teman. Yang kesembilan, fistula retrovaginal. Nah, fistula retrovaginal ini ya itu ada celah antara rektum dan vagina. Nah, kalau ada celah ya tentu ada kebocoran. Nah, feses bisa masuk ke vagina. Ya tentu ini akan menimbulkan bau tak sedap di vagina teman-teman. Ke-10, kanker vagina. Nah, kanker vagina ya ini termasuk penyakit yang lumayan langka, tapi bukan berarti tidak ada. Nah, biasanya orang yang terkena kanker vagina ini tidak sadar kalau mengalami kanker vagina. Ya kecuali setelah mendapatkan pemeriksaan ya ataupun diperiksa. Nah, ini kanker vagina ini bisa menjadi salah satu penyebab ya kenapa vagina teman-teman menjadi tak sedap aromanya. Yang ke-11, kanker serviks. Nah, teman-teman, kanker serviks ya ataupun kanker leher rahim ini lumayan sering dibandingkan dengan kanker vagina. Nah, kanker serviks ya biasanya menimbulkan keputihan yang tidak normal bahkan sampai berdarah. Nah, teman-teman ya, kanker serviks bisa membuat teman-teman memiliki aroma vagina yang tak sedap. Nah, yang perlu teman-teman ketahui ya, penyebab aroma vagina tak sedap tiap orang itu bisa berbeda. Nah, jadi nggak sama ya, bisa berbeda. Jadi jangan langsung mengatakan, aroma tak sedap ini kena kanker nih, bukan ya. Jadi yang poin 1 sampai ke 11 ya ini bisa teman-teman lihat ya, bisa teman-teman ketahui. Nah, jadi kira-kira penyebabnya yang mana ataupun memang ada yang belum saya sebutkan. Nah, jadi ketika teman-teman mengalami aroma vagina yang tak sedap, ya, yang udah berlangsung lama, bahkan yang aromanya sangat menyengat, ya sebaiknya konsultasikan dulu ke dokter. Ya, konsultasikan dulu ke dokter. Apa memang karena infeksi, ya, infeksi bakteri, jamur, parasit, atau memang karena kanker. Kalau seandainya penyebabnya karena hal lain yang saya sebutkan sebelumnya, ya tinggal teman-teman atasi ya, misalkan pakai celana dalamnya ganti ya, jangan sampai nggak ganti. Nah, seperti itu. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, share, dan komen di video ini. Salam sehat, sampai jumpa.